Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratul Aini Soliha dari kelas Lab Audit E. Di sini saya akan menjelaskan praktikum audit modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Oke. Untuk yang pertama kalinya, kita akan melakukan penjurnalan terlebih dahulu. Untuk penjurnalan ini, kita bisa melihat bahannya pada buku 1 halaman 56. Oke, untuk yang pertama, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Karena tercatat 2 kali ini, jadi harus dilakukan koreksi. Untuk jurnalnya sendiri itu penjualan PPN keluaran pada piutang usaha, penjualan 10 juta, PPN keluaran 1 juta, dan piutang usahanya 11 juta. PPN-nya ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 58. Di situ tertulis perbedaan pencatatan dan pelaporan PPN. Adanya penyesuaian yang ditemukan oleh auditor yang belum dicatat pada buku besar, sedangkan pelaporan SPT PPN sudah betul. Jadi harus dilakukan koreksi gitu. Untuk selanjutnya, jurnal selanjutnya itu pada PT Usaha Lancar. Oke. Pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126. Terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Karena terjadi salah catat ini, yang seharusnya dicatatnya 220 juta tapi cuma dicatat 22 juta, maka harus dilakukan jurnal koreksi gitu. Jadi jurnalnya itu piutang usaha sebesar 198 juta pada penjualan 180 juta dan PPN keluaran 18 juta. 198 juta ini dari 220 juta itu dikurangi 22 juta. Oke. Selanjutnya ke PT Wahana. PT Wahana itu nomor 7. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Karena giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000, maka harus dilakukan jurnal koreksi. Untuk jurnalnya sendiri itu kas pada piutang usaha sebesar 1.500.000 gitu. Jurnal selanjutnya PT Sejahtera nomor 9. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85 juta sekian karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Karena terjadi batal kirim barang ke gudang dan PT Sugus itu menganut sistem FOB destination, yaitu dilakukan pencatatan apabila barangnya tuh udah sampai, tapi di sini itu udah dilakukan pencatatan padahal barangnya itu belum sampai, jadi harus dilakukan koreksi. Jadi jurnalnya itu penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran 2 juta pada piutang usaha 22 juta. Jurnal selanjutnya itu kita ke PT Zeira. PT Zeira nomor 12. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158 juta sekian dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Jadi di sini itu kita akan mencatat pelunasan piutang pada PT Zeira, yakni jurnalnya itu kas dan setara kas pada piutang usaha sebesar 400.000.
Jurnal selanjutnya itu ke PT Orientasi nomor 13. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan tersebut sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi harus dilakukan jurnal koreksi karena untuk penghapusan piutang PT Orientasi yang sudah pilot. Jadi jurnalnya itu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta. Jurnal selanjutnya itu kita ke PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman, jadi harus dilakukan jurnal koreksi karena terjadi penggelapan uang yang berasal dari PT Tempo oleh salesman ya. Jadi jurnalnya itu piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 15 juta. Jurnal selanjutnya ini ke Forbes INC USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Jadi kita di sini itu melakukan penyesuaian kursnya itu bisa dilihat pada halaman 58 di buku 1. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15 juta. Jadi di sini itu tinggal dikalikan saja yang tadi itu 20 US dollar dikalikan 15 juta. Hasilnya 210 juta. Jadi piutang usaha 210 juta pada laba valuta asing 210 juta. Lalu Royal INC USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Ini sama jurnalnya piutang usaha pada laba valuta asing, tinggal dikalikan saja untuk penyesuaian kurs. Jadi ketemunya 418 juta. Tuh. Untuk selanjutnya kita akan melakukan reklamasi untuk PT Zebra. Oke. PT Zebra nomor 11 ya. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi di sini tuh terjadi salah catat, yang seharusnya PT Lestari tapi dicatatnya tuh PT Zebra. Bisa dilihat di PT Zebra pada buku besarnya. Ini ya. Piutangnya itu sebesar 55 juta. Terus dicatat 70 juta ya. Jadi untuk jurnalnya itu ini piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari karena terjadi kesalahan pencatatan kan pada PT Zebra. Jadi tinggal dikurangi aja 70 juta tadi dikurangi 55 juta sebesar 15 juta. Jadi piutang usaha PT Zebra Pratama 15 juta pada piutang usaha PT Lestari 15 juta. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan sheet piutang usaha. Sheet piutang usaha ini bisa dilihat di modul 2 di buku 2 halaman 23. Kita akan mengerjakan di bagian 20 di halaman 23 dulu. Di situ sudah ada soalnya udah ada data nama pelanggan sama per klien. Diketahui per klien tanggal 31 Desember 2018. Untuk mengerjakan soal per ini kita ngambil datanya itu dari jurnal koreksi yang tadi yang kita kerjakan. Contohnya ya, ini untuk PT Krakatau per kliennya diketahui 33 juta. Nah, terdapat perbedaan 11 juta. 11 juta itu dari koreksi yang tadi. Untuk PT Krakatau piutang usaha 11 juta dimasukkan ke per kredit. Jadi
hasilnya 22 juta. 33 juta dikurangi 11 juta, hasilnya 22 juta. Untuk PT Merdeka tidak ada jurnal koreksi, jadi hasilnya tetap 103 juta sekian. Untuk PT Orientasi terdapat jurnal koreksi sebesar 11 juta. Dilihat dari jurnal koreksi yang tadi, karena penghapusan piutang PT Orientasi yang pilot 11 juta, jadi ditulis di sini sebesar 11 juta di bagian kredit. Jadi 11 dikurangi 11 per auditnya tanggal 31 Desember 2018 kosong ya. Terus selanjutnya ada PT Lestari, diadakan reclass yang tadi itu yang kesalahan pencatatan pada PT Zebra Pratama. Di situ reclass diketahui 15 juta. Jadi 59 dikurangi 15 sama dengan 44 juta. Untuk PT Nuansa, PT Pelita, PT Queenie tidak ada jurnal koreksi, jadi hasilnya tetap ya, per kliennya sebesar 116 juta sekian, 10 miliar sekian, dan 132 juta. Untuk PT Sejahtera terdapat jurnal koleksi sebesar 22 juta, jadi hasilnya 85 juta sekian. PT Usaha Lancar juga terdapat perbedaan koreksi sebesar 198 juta, sehingga hasilnya ditambah jadi 588 juta sekian. PT Wahana terdapat jurnal koreksi juga sebesar 1.500.000. Jadi per auditnya diketahui 150 juta. Untuk PT Rimba tidak ada jurnal koreksi, jadi hasilnya tetap 27.500.000. Untuk PT Tempo terdapat jurnal koreksi sebesar 15 juta. Jadi hasilnya 0 ya, karena dikurangi. PT Zebra Pratama ini yang tadi ya, sama PT Lestari sama-sama ditulis reclass di sini, dimasukin, sama-sama dimasukin antara PT Lestari sama PT Zebra Pratama, sama-sama 15 juta. Untuk Zebra Pratama ini ditambah ya, 55 ditambah 15 juta, jadi hasilnya 70 juta. Lalu ada PT Zeira, terdapat jurnal koreksi yang hasilnya itu 400 juta, jadi hasilnya itu 158.600 juta. Untuk Forbox ini sama ada penyesuaian kurs yang hasilnya 210 juta, jadi di sini hasilnya 300 juta. Untuk Royal INC penyesuaian kursnya ketemunya 418 juta, jadi hasilnya 600 juta. Lalu kita akan mengerjakan bagian yang ini, yang kalau di modul 2 buku 2 itu halaman 21. Di situ ada data usaha, afiliasi, dan lain-lain. Per kliennya sudah diketahui 11 miliar. Nah, untuk mengerjakan per ini kita datanya ini dari pengerjaan yang barusan tadi. Untuk per usaha yang bagian debit itu dari jumlah per debit yang tadi itu ketemunya 841 juta ya di sini. Jadi ditulisnya di sini 841 juta. Terus di sini itu per kreditnya 75 juta sekian. Dari ini juga dari per kredit yang barusan kita kerjakan, yang dari jurnal koreksi 75 juta sekian ditaruh ke sini. Jadi hasilnya ada 12 miliar sekian. Terus afiliasinya 0, terus lain-lainnya ini sama ya 85 juta, terus tinggal ditambahin, jadi hasilnya 12 miliar 841 sekian. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan sheet konfirmasi piutang. Nah, untuk sheet konfirmasi piutang ini bisa dilihat pada buku 2 halaman 52.
25 dan 26. Oke. Di sini sudah ada datanya untuk nama pelanggan, terus alamat dan jumlah per klien. Kita mengerjakan yang hasil konfirmasi ya. Di sini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama PT Krakatau. Ini datanya kita bisa lihat di buku 1 halaman 56 yang tadi kita ngerjakan jurnal itu. Untuk PT Krakatau ini yang nomor 1 ini tidak menjawab konfirmasi. Jadi untuk hasil konfirmasinya itu NR. NR itu tidak ada jawaban. Jadi di sini ditulis karena di situ diketahui tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Jadi ini hasil konfirmasinya dua-duanya ditulis NR ya. Lalu yang nomor 2 PT Merdeka itu RD. RD itu jawaban konfirmasi tidak cocok. Bisa dilihat itu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari sebesar 93 sekian, selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal sekian telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi jawaban konfirmasi itu tidak cocok gitu. RD. Lalu ada PT Orientasi. PT Orientasi di sini dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Jadi ditulis juga NR di hasil konfirmasi 1 dan 2 NR. Lalu PT Lestari. PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga tidak dibalas. Jadi ditulis NR juga dua-duanya. PT Nuansa juga sama, tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Ditulisnya NR. Lalu ada PT Pelita. PT Pelita ini tidak menjawab konfirmasi 1. Untuk yang konfirmasi 1 ini ditulis NR dan menjawab setuju untuk yang konfirmasi 2. Jadi yang konfirmasi 2 itu ditulis CB. CB itu jawaban konfirmasi yang cocok. Confirming balances. Lalu ada PT Queenie. PT Queenie ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga. Selanjutnya ada PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal sekian untuk konfirmasi 1. Jadi hanya ditulis yang hasil konfirmasi satunya tuh RD. RD itu jawaban konfirmasi tidak cocok ya, nggak setuju ya. Lalu ada PT Usaha Lancar. Tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga. Jadi ditulis NR untuk jawaban konfirmasi dua-duanya. Selanjutnya ada PT Wahana. PT Wahana ini menjawab dengan jawaban tidak setuju. Jadi ditulis RD. Jawaban tidak setuju. Itu. PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama dan PT Zeira juga sama RD karena mereka tidak setuju. Bisa dibaca di buku 1 halaman 56 di situ untuk konfirmasinya. Setelah itu ada Forbox INC dan Royal INC. Untuk Forbox INC dan Royal INC itu mereka menjawab setuju. Jadi ditulisnya CB. Jawaban konfirmasi yang cocok. Tuh. Untuk selanjutnya, perbedaan ini bisa dilihat di sheet piutang usaha. Di bagian sini ya. Ini kita tinggal mindah aja di sini. Untuk PT Krakatau terdapat perbedaan sebesar 11 juta, PT Sejahtera 22 juta, PT Wahana 1
4.500.000, PT Rimba 11 juta, PT Tempo 15 juta, PT Zebra 15 juta, dan PT Zaira 400 juta. Lalu tinggal dihitung, disesuaikan di sini di penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan, tinggal menyesuaikan aja dengan perhitungannya. Selanjutnya kita mengerjakan yang halaman 26 ya. Ini hasil konfirmasi. Tuh. Yang pertama itu ada saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu 2 dari mana? 2 itu dari saldo menurut konfirmasi yang CB itu kita lihat yang kita kerjakan tadi itu yang cocok gitu. Yang cocok itu tadi kan ada 2 ya, Forbox INC sama Royal INC. Jadi di situ hasil konfirmasinya, jumlah konfirmasinya ada 2. Lalu jumlahnya ini 272 juta ini dari jumlahnya bisa kita lihat di buku besarnya untuk Forbox dan Royal INC. Diketahuinya itu kan kalau Forbox-nya itu kan 90 juta, terus Royal INC-nya 182 juta. Tinggal tambahin aja jadi 272 juta gitu. Lalu kita hitung aja 272 ini dibagi dengan belum ya. Kita lanjutkan lagi yang hasil konfirmasi RD. Hasil konfirmasi RD ini diketahuinya ada 7 konfirmasi ya. Bisa dilihat di hasil konfirmasi yang sebelumnya yang kita kerjakan, RD-nya ada 7 konfirmasi. Ditulisnya 7 konfirmasi di sini. Lalu jumlahnya ada 574 juta. Itu kita tinggal tambahin aja ya. Dari buku besarnya, dari jumlah per kliennya. Lalu selisih dengan pembukuan klien itu ketemunya 44.900.000, tidak kembali NR itu tadi ada 7 konfirmasi, ketemunya 11 miliar sekian. Total yang dikirim itu 16 konfirmasi. Jadi totalnya 11 miliar 900 juta sekian, dan total piutang usahanya itu ada ini 11 miliar 990 juta sekian. Untuk persentase tahun berjalan ini cara perhitungannya itu jumlah konfirmasi, jumlahnya yang rupiahnya ini dibagi dengan total piutang usaha dikali 100%. Nanti ketemu hasilnya ada yang 2%, 5%, 0% gitu. Tinggal dihitung pakai rumus Excel. Bisa dihitung pakai rumus Excel.
Untuk persentase tahun lalu ini ketemunya 3,20% dan seterusnya. Selanjutnya sama, kita mengerjakan yang halaman 37. Untuk halaman 37 ini sama, datanya dari pengerjaan hasil konfirmasi NRRD CB tadi. Untuk hasil konfirmasi yang kedua, untuk saldo menurut konfirmasi CB ketemunya, untuk hasil konfirmasi yang kedua itu ketemunya 1, jumlahnya 10 miliar, lalu ada tidak kembalinya 6, jumlahnya 742 juta, lalu total dikirimnya ada 7, jumlahnya ketemu 11 miliar sekian, total piutang usaha juga 11 miliar sekian. Untuk perhitungannya sama kayak yang sebelumnya. Jumlah konfirmasi ini dibagi sama total piutang usaha dikali 100% gitu. Untuk selanjutnya kita mengerjakan sheet penjualannya pada buku 2 halaman 38. Udah ada tertulis soalnya penjualan, ada keterangan penjualan per kliennya 42 miliar. Kita mencari per ini, per penjualan ini didapat dari jurnal koreksi yang tadi 30. Yang pertama ini ada debit 30 juta ya. 30 juta ini dari jurnal koreksi yang tadi. Yang penjualan kita tambah aja. Ini ada penjualan dari PT Sejahtera dan PT Krakatau. Hasilnya 30 juta. Sama yang kredit juga kita lihat jurnalnya. Jurnal penjualan yang kredit itu ada yang dari PT Usaha Lancar sebesar 180 juta. Dimasukin ke sini, hasilnya jadi 42 miliar. Untuk retur penjualannya dikurangi retur penjualan, jadi hasilnya 42 miliar 700 juta sekian. Untuk selanjutnya kita mengerjakan buku 2 halaman 40. Oke, di sini ada surat jalan, faktur penjualan. Untuk cara pengisiannya itu kita melihat datanya pada buku 1 halaman 57. Di situ sudah ada datanya, kita tinggal pindahin aja. Sini ada PT Zeira, Forbox, Krakatau, Royal, Sejahtera. Kita tinggal pindahin aja yang dari buku 1 untuk selanjutnya diuji transaksi. Ya. Uji transaksi ini ada bukti pendukung, otorisasi, footing, terus pemeriksaan pencatatan, buku besar, kartu piutang, buku penjualan gitu ya. Karena sudah ada pemeriksaan semuanya, kita centang semua ya. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada suatu hal yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.